Sempat tegas kawal IKN meski tak jadi presiden, kini Jokowi ogah dikaitkan singgung urusan Prabowo. Kita tawar-tawarkan pada diem. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk. Pak, saya kok nggak ditawari, Pak? Pak, saya kok nggak diajak, Pak? Gimana sih, dulu-dulu udah dikumpulin, kita jajak pasar nggak sekali dua kali loh. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor, dari Jepang kurang lebih 40 investor, dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Saat meninjau IKN pada hari Jumat lalu, Presiden Joko Widodo mengaku akan rutin ke IKN meski tidak lagi menjabat sebagai presiden. Di penghujung masa jabatannya, Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara IKN pada Jumat siang kemarin, tanggal 11 Oktober. Presiden menilai kualitas bangunan Istana Negara bagus, termasuk detail dan proses finishingnya. Sementara Istana Garuda akan diresmikan Presiden periode selanjutnya Prabowo Subianto. Ketika ditanya soal rencana apa setelah purna tugas, Presiden Republik Indonesia 2 periode itu mengatakan akan pulang ke Solo, Jawa Tengah. 70% barang-barangnya sudah dipindahkan ke Solo. Setelah pensiun akan tetap mengunjungi IKN, Pak? Apanya? Setelah pensiun. IKN fix mangkrak. Prabowo blokir anggaran pembangunan IKN karena proyek Jokowi nggak guna buat rakyat. Guys, dari kemarin sikap Prabowo ke IKN masih belum jelas, tapi akhirnya ada kabar kalau Prabowo tuh blokir anggaran pembangunan IKN. Hal ini dijelasin sama Menteri Pekerjaan Umum yaitu Dodi Hanggono. Dia bilang penghentian anggaran buat IKN ini ngikutin kebijakan Prabowo yang pengen ada efisiensi anggaran. Nah, kalau bagi Rocky Gerung, emang harusnya tuh kayak gini, stop aja pembangunan. Blokir sementara. Tanyakan ke kepala otoritas. Tanyakan ke pemerintah. Ya. Masih ada komunikasi dengan Pak Bas sendiri nggak sih, Pak, terkait IKN? Mungkin mengabarkan aja, bukan urusan pekerja. Sehat Pak Bas. Keluarga gimana, gitu aja. Realisasi anggaran IKN Februari ini ada nggak, Pak? Kan kemarin yang ditotalin tadi kan per Desember ya? Ya karena kan itu kan 2024 kan? Per 2025 udah ada realisasi nggak, Pak, anggaran? Realisasi anggaran kayak IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih? Anggarannya nggak ada progresnya. Buat beli makan siangnya Pak Menteri, progresnya. Buah keputusan yang tidak mudah, tetapi itulah yang sudah kita putuskan. Kita juga izin kepada DPR. Saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai ibu kota Nusantara, dan itu disetujui 93% dari fraksi yang ada di DPR. Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum, dan kemudian dari situ kita berdebat pro kon. Kami melihat
ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Pernyataan Presiden ke-7 Jokowi soal proyek IKN saat ini menjadi sorotan. Pasalnya sebelum jabatannya digantikan oleh Presiden Prabowo, Jokowi sempat menegaskan bahwa ia akan tetap mengawal proyek IKN. Pada tanggal 12 Agustus tahun 2024 lalu, Jokowi tegas mengatakan bahwa akan tetap mengawal IKN meski sudah tidak menjabat sebagai presiden. Bahkan pada tanggal 11 Oktober tahun 2024 lalu, Jokowi mengatakan akan sering mengunjungi IKN setelah jabatannya selesai. Kini apa yang disampaikannya berbanding terbalik dengan pernyataannya soal IKN pada Jumat tanggal 7 Februari tahun 2025. Saat ditanya awak media terkait anggaran IKN yang diblokir pemerintahan Prabowo, Jokowi menyatakan enggan dikaitkan dengan IKN. Jokowi juga mengaku tidak memantau perkembangan IKN yang digagas di era kepemimpinannya. Presiden ke-7 itu mengatakan bahwa persoalan IKN saat ini menjadi kewenangan pemerintahan Presiden Prabowo.